Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, welcome to back the channel. Kembali lagi bersama saya di channelnya Iqbal Aredam 5 guys. Oke, jadi di video kali ini aku mau membahas terkait masalah jika kita beli motor baru, kenapa sekarang ini sering inden, barang nggak ready, stoknya nggak ada. Jadi yang mau dibahas di video kali ini masalahnya kenapa, penyebabnya apa, dan udah ada solusi belum, bagaimana cara mengatasinya dari pabrikan ya. Di sini aku membahas tentang motor Honda ya. Jadi yang lagi banyak dibicarakan di sosial media nih kayaknya nih, karena lagi banyak artikel-artikel yang bermunculan. Kenapa sih mau beli Scoopy misalnya, Scoopy barang nggak ready, pesan dulu inden, udah gitu indennya lama, indennya kadang harganya ada yang di atas harga harga pasaran gitu kan. Itu kenapa tuh, itu penyebabnya kenapa itu. Oke, kita bahas di video kali ini. Oke guys, jadi aku ada baca beberapa artikel terkait masalah yang terjadi ya, yang terjadi pada produksi sepeda motor, bahkan untuk produksi mobil pun sepertinya mengalami hal-hal yang sama seperti yang dialamin di situasi saat ini. Kita mau beli motor baru, ini barang nggak ada, pesan indennya lama, indennya sampai berbulan-bulan gitu. Jadi setelah aku baca nih ada beberapa artikel, jadi ternyata itu masalahnya terletak pada distribusi pasokan chip semikonduktor. Jadi ada semacam alat atau apa kita bilangnya, semacam kalau kita mau buat masakan, ini ada satu bumbunya itu memang belum ada atau barangnya nggak ada, dan bumbu itu penting, harus dimasukkan. Jadi kalau nggak ada bumbu itu kita nggak bisa buat masakan. Jadi contohnya seperti itu. Jadi itu yang nggak ada barangnya itu, atau alatnya itu yang nggak ada, itu memang gimana kita bilangnya, itu memang nggak ada di mana-mana, bahkan di pabrikan lain, di merek lain lah, contohnya misalnya kayak di Yamaha, di Suzuki lah misalnya kan. Ini barang nih nggak ada nih, itu nama barangnya kalau di sepeda motor tuh chip semikonduktornya. Itu apa fungsinya? Kita tahu kalau di motor sekarang nih udah pada ada kelistrikan yang digital ya. Contohnya seperti speedometer dulu tuh bola lampu depan yang udah LED, itu ada semacam komponen itu yang dinamakan chip semikonduktor. Itu memang tidak ada, itu memang langka di dunia. Jadi kalau kawan-kawan yang mungkin ragu, coba cek artikel terkait masalah yang sedang dialamin pabrikan sepeda motor, pabrikan mobil. Bahkan ada satu pabrikan yang mobil yang udah mendunia seperti Toyota, Mercedes, itu mengalami hal yang sama yang dialamin pabrikan AHM saat ini. Jadi solusinya bagaimana? Ini solusinya belum ketemu oleh pabrikan bagaimana cara mengatasinya, karena itu kebutuhan motornya ya. Motor yang sekarang kan mungkin kawan-kawan pada tahu, speedometer udah pada digital semua, udah pada pakai, ada yang smart key lagi kan, lampu depan udah LED, bahkan semua sistem lampu sen semua udah LED gitu kan. Jadi kalau tidak ada chip konduktornya itu, jadi nggak bisa diproduksi motor tersebut. Jadi bukan karena memang disengaja, bukan karena disengaja, memang ada kelangkaan komponen
komponen itu yang langka itu penting. Itu masalahnya, komponen yang langka penting. Mungkin di brand lain, semacam di barang elektronik lain ya, seperti HP yang udah tipe tinggi ya, mungkin mengalami hal yang sama juga. Karena apa? Karena itu kan yang langka itu dia barangnya seperti barang elektronik ya, chip semikonduktor. Oke guys, jadi di sini ini ada artikel nih. Terima kasih kepada konsumen sepeda motor Honda yang selalu setia bersama kami. Saat ini kami sedang mengalami keterlambatan distribusi sepeda motor Honda karena kelangkaan pasokan chip semikonduktor itu yang melanda dunia saat ini. Semikonduktor merupakan salah satu komponen penting bagi sejumlah industri ya, termasuk di bidang otomotif. Jadi tanpa chip semikonduktor, sepeda motor tidak bisa diproduksi dengan sempurna. Jadi kurang lebih masalah yang ada pada saat ini, kalau kita mau beli motor yang sering inden ya, Scoopy kan udah speedometer digital nih, lampu depan udah LED, Vario, PCX, ADP sama. Jadi ini di sini belum diberi keterangan bagaimana solusinya dan kapan akan berakhir kelangkaan ini, kita belum tahu. Karena ini bukan hanya di Indonesia saja yang mengalami, bahkan di dunia mengalami hal yang sama yang saat ini sama-sama kita rasakan. Oke guys, jadi nih aku ada coba jelaskan ya, ini beberapa pertanyaan dari netizen di sosial media. Mengapa terdapat inden yang cukup lama untuk sepeda motor Honda? Jadi di sini ini udah dikasih klarifikasi sama PTHM. Stok unit motor sedang terkendala karena masalah kelangkaan pasokan semikonduktor serta lockdown di Shanghai yang terdapat pada semua industri sepeda motor, termasuk produksi sepeda motor Honda. Hal ini membuat produksi sepeda motor tidak bisa optimal. Jadi itulah kenapa terjadinya harus inden. Kelangkaan beberapa part apa saja yang membuat inden motor jadi lama? Di sini dicoba dijawab. Kelangkaan terjadi pada part semikonduktor secara global, berarti secara dunia ya, yang menjadi salah satu komponen dalam produksi berbagai industri, termasuk salah satunya produksi sepeda motor. Berapa lama sebenarnya untuk pemenuhan motor-motor yang inden ya? Oke, di sini sudah diberi tanggapan sama PT AHM tersebut. Untuk inden sepeda motor Honda tergantung pada ketersediaan produksi di jaringan. Jadi ini ada apa nih? Untuk di daerah Jawa nih, ini contohnya PCX. PCX itu di daerah Jawa indennya bisa 1 sampai 5 bulan ya, 1 sampai 5 bulan itu di daerah Jawa. Jawa dekat dengan pabrik ya, indennya bisa sampai segitu. Apalagi yang di luar Jawa bahkan sampai 3 bulan mungkin bisa nih. Untuk CRF 1 sampai 2 bulanan itu di daerah Jawa. Di luar Jawa sekitar 2 bulan ya, lama ya. Scoopy di daerah Jawa 2 sampai 5 bulan. Di luar Jawa paling cepat ini 2 bulan, paling lama 5 bulan, hampir sama. Untuk Beat juga demikian. Jadi di sini aku coba bantu jelaskan ya. Berhubungan aku pun ini saat ini di jaringan yang sama, di jaringan Honda, cuman aku di bagian perawatannya di bengkel.
Jadi aku coba menjawab, mungkin ada beberapa teman-teman atau kawan-kawan di luar sana yang belum dapat kepastian nih masalah inden. Jadi ini masalah memang yang sedang dilanda dunia saat ini. Jadi bukan karena disengaja ya, tidak ada disengaja-sengaja. Nggak mungkin lah kita mau jual produk kita tahan-tahan kan, ya nggak laku produk kita kan, nggak mungkin kayak gitu kan. Nah, oke, kita coba cari dulu artikel lain. Nah, ini ada artikel dari Mercedes ya, ini bahasa Inggris nih, coba diartikan sendirilah. Cuman di sini ada satu kalimat, di sini ada semikonduktor. Nah, berarti kan sama gitu apa yang dialamin dengan sepeda motor atau produksi dari sepeda motor Honda dari pabrik kan ya. Oke guys, jadi di video kali ini aku hanya mau jelaskan itu. Aku nanti coba update juga kalau ada informasi-informasi terbaru terkait produksi sepeda motor ya. Jadi kita berharap ini cepat teratasin dan masalah ini bisa di apa namanya, diselesaikan, karena ini menyangkut apa ya, menyangkut rantai ekonomi ya. Kalau kita nggak ada bahan atau apa namanya, nggak ada memproduksi suatu barang untuk kita jual ya, kan banyak yang terkena dampak ya. Ya salah satu mungkin contohnya selain pabrik itu sendiri ya pekerja. Kalau pabrik itu mengalami keturunan profit ya jelas terjadi pengurangan karyawan. Jadi kita berharap semoga ini bisa dicari solusinya, jalan keluar oleh pabrik. Bagaimana cara mengatasinya ya kita berdoa aja, semoga bisa cepat teratasin. Oke, nanti kalau ada informasi terbaru terkait ini masalah inden atau kita beli sepeda motor nggak ada barang nih inden ini, aduh inden lama nih, udah indennya lama, kadang harganya di atas harga apa, harga jual, kesel ya. Cuman bagaimana itu memang memang masalah yang saat ini sedang terjadi. Jadi itu sekali lagi saya coba tegaskan, itu tidak ada faktor sengaja ya. Tidak mungkin suatu misalnya suatu toko mau jual barangnya ditahan-tahan, nggak mungkin kan ya. Dia pun kepingin barangnya itu laku cepat habis, kepingin seperti itu kan. Oke guys, jadi semoga yang saya jelaskan tadi bisa membantu, bisa bermanfaat. Nanti kalau kita dapat informasi lagi, nanti saya coba share, saya coba upload lagi ya, jelaskan ke kawan-kawan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan bosan-bosan nonton channelnya si Ibal. Sampai jumpa di video yang berikutnya. Dan jangan lupa di subscribe, like, komen, dibagikan sebanyak-banyaknya, nyalakan notifikasi loncengnya biar gak ketinggalan video terbaru dari saya. Bye, see you in the next video.